Selamat pagi Bapak dan Ibu semua, kembali lagi di Philip Morning Market Call, edisi Rabu, 15 Februari 2023. Seperti biasa, kita akan melihat daripada pergerakan atau penutupan dari indeks kemarin. Dilihat kemarin, IHSG kembali lagi mengalami penguatan, di mana tercatatkan penguatan sebanyak plus 0,60%, pergerakan yang sudah menembus trendline atasnya dari pola channeling yang terbentuk mengindikasikan masih adanya peluang untuk bergerak menguat ke depannya. Kemudian kalau kita lanjutkan dengan bursa Asia lainnya itu cenderung mix. Kalau kita lihat Hang Seng dan STI, di mana mengalami minus 0,24% dan minus 0,2%. Nikkei mengalami penguatan di plus 0,64%. Dan kita lanjut ke bursa Eropa. Ya, bursa Eropa juga cenderung mix yang terjadi, di mana FTSE mengalami penguatan tipis di plus 0,08%, diikuti dengan DAX di minus 0,11%. Begitupun juga yang terjadi dengan di bursa Amerika Serikat. Penguatan hanya terjadi pada indeks Nasdaq atau yang berhubungan teknologi plus 0,57%, berbeda dengan yang terjadi S&P 500 dan TJIA, di mana dia minus 0,03% dan minus 0,46%. Komoditas tampaknya mengalami cenderung penurunan, di mana minyak mentah, emas, batu bara, timah, dan nikel mengalami pelemahan sebanyak minus 0,5%, bahkan ada yang sampai minus 2,58%. Penguatan hanya terjadi CPO atau minyak kelapa sawit di plus 0,64% dan koper atau tembaga di plus 0,1%. Penurunan yang terjadi ini juga disebabkan oleh adanya kemungkinan kelanjutan daripada sikap agresif The Fed yang berpengaruh juga terhadap dolar untuk menaikkan daripada suku bunga yang berpengaruh terhadap penguatan dolar dan penurunan daripada harga komoditas. Lalu kalau dilihat daripada penutupan IHSG kemarin pada 14 Februari 2023, tercatatkan net foreign buy sesuai dengan penguatannya, diiringi juga ada net foreign buy di 409,71 miliar rupiah, dengan kumulatif year to date-nya sampai saat ini di 829,07 miliar rupiah. Top 5 net foreign buy-nya ada BBRI, BBCA, BBNI, UNTR, dan Aktra. Untuk top 5 net foreign sell-nya ada Goto, Arto, Kevin, Isat, dan Unilever. Di mana top 5 net foreign buy bisa dijadikan salah satu watchlist, mungkin saham-saham yang dalam pergerakan cenderungnya bullish. Lalu melihat daripada pergerakan IHSG kemarin yang mengalami penguatan disertai dengan penembusan pada area trendline atasnya, berpengaruh juga ada kemungkinan untuk melanjutkan daripada penguatannya kembali dan bergerak dalam range support resisten di 6860 sampai 7015 sebagai area resistennya. Lalu kita kembali ke kabar dari Bursa Amerika Serikat, di mana kita melihat penutupan daripada ketiga indeks besarnya cenderung mengalami mix, dengan DJIA dan S&P 500 cenderung mengalami penurunan dan Nasdaq mengalami penguatan sendiri di plus 0, di atas 0,4%. Lalu kalau kita lihat juga terjadinya peningkatan daripada obligasi 10 tahun Amerika Serikat, yield-nya kembali lagi peningkatan sebanyak 4 BPS menjadi 3,76%. Dan penurunan atau mix yang terjadi juga di Bursa Amerika Serikat itu juga dipengaruhi mungkin oleh data inflasi bulan Januari yang keluar ternyata lebih tinggi daripada ekspektasi, yang ini juga akan mempengaruhi daripada pertimbangan The Fed untuk menaikkan suku bunga lebih lanjut atau tidak. Lalu dari data CPI Januarinya atau Consumer Price Index Januari mengalami penguatan sebanyak 0,5% secara month on month, dan secara year on year itu di 6,4%. Ini mencapai adalah titik tertingginya selama 3 bulan berturut-turut. Kalau dilihat 3 bulan, setelah 3 bulan terakhir, sorry, berturut-turut. Kemudian untuk core CPI itu cenderung mengalami penguatan juga di 0,4% secara month on month. Ini lebih tinggi daripada forecast dari analis atau proyeksi dari analis.
Nah, ini kemungkinan dari data inflasi yang keluar dari CPI, core CPI atau CPI-nya sendiri, itu akan mempengaruhi terhadap kebijakan daripada pejabat-pejabat The Fed untuk mempertahankan kenaikan suku bunganya atau enggak. Untuk apalagi untuk meredakan inflasi yang masih cenderung tinggi daripada target mereka. Berita korporasi hari ini ada tiga, seperti biasa. Pertama ada Hija, PT Jababeka Tbk, yang di mana ia membukukan sebanyak sales marketingnya 1,72 triliun rupiah pada tahun 2022. Lalu ada Adro, PT Adaro Energi Indonesia Tbk, yang berencana melakukan shares buyback atau pembelian sahamnya kembali sebanyak 4 triliun senilai 4 triliun rupiah. Lalu ada BRIS, PT Bank Syariah Indonesia Tbk, yang mencatatkan kenaikan daripada laba bersihnya sebanyak 28,91% menjadi total-totalnya 4,26 triliun rupiah pada akhir dari tahun 2022. Rekomendasi saham secara teknikal itu hari ini ada tiga. Yang pertama ada AMRT yang bergerak dalam tren bullish, baik jangka pendek maupun jangka menengahnya. Dengan kalau kita lihat pergerakan, yaitu adanya penembusan pada area resisten, serta dengan pergerakan yang masih di atas daripada area exponential moving average, juga mengindikasikan ada peluang untuk bergerak menguat lebih lanjut, misalnya ke level area 3.240 ataupun ke 3.360. Stop loss yang bisa dipertimbangkan itu ada di level 2.760 rupiah. Kemudian ada juga Akra, yang di mana kemarin ditutup mengalami penguatan dengan pembentukan candle Marubozunya yang terlihat jelas pada layar Bapak Ibu, di mana itu full body candle. Disertai dengan stokastik yang mengarah ke atas pada area netral yang mengindikasikan adanya peluang untuk bergerak menguat ke level 1425 ataupun ke 1465. Stop loss yang bisa dipertimbangkan yaitu ada di level 1255. Lalu ada Jcon, di mana Jcon sendiri sekarang juga bergerak dalam tren bullish-nya, baik jangka pendek maupun jangka menengah, dengan kalau kita melihat pergerakan yang masih tertahan di atas area eksponensial moving average-nya yang diwakili dengan garis warna merah atau kuning yang terlihat pada layar Bapak Ibu, mengindikasikan masih adanya peluang untuk mengalami penguatan lebih lanjut, apalagi kemarin terbentuknya swing low. Ada kemungkinan membantu mungkin ke area resisten terdekat di dekat area 148 ataupun ke resisten selanjutnya di 156 dengan stop loss yang perlu dipertimbangkan di level 124. Lalu diingatkan juga untuk rekomendasi yang pernah diberikan pada tanggal 2 Februari 2023 untuk saham SIDO sudah mencapai daripada area target pertamanya yang bisa dijadikan dan tutup gap ya, bisa dijadikan area taking profit. Jadi bisa diambil profitnya apabila mengikuti daripada rekomendasi kemarin. Tidak lupa juga kami infokan adanya kegiatan edukasi yang diadakan dari pihak Sekuritas Indonesia, terutama pada hari ini kita ada kegiatan trading bareng pada hari Rabu 15 Februari 2023 dari jam 1 siang sampai selesai, maksudnya bisa sampai jam 2.30, 1 jam setengah biasanya untuk kegiatan trading bareng ini. Jadi benar-benar tidak hanya ilmu, tapi dilihat cara seorang trader ini yang bernama Hanif Mulia Aulia, yang merupakan founder dari Explore Edukasi Saham, bagaimana cara dia mengeksekusi suatu trade. Jadi akan diedukasi bagaimana pandangan dia dan bagaimana mungkin risk, cara dia mengatur risk dari kegiatan trading yang akan dilakukan oleh Bapak Hanif Mulki Aulia. Ini cukup mendaftar menggunakan cara biasa ya, nama lengkap dan email valid biasanya di Bitly Trading bareng 15 Feb 23, cukup mendaftar di link tersebut. Dan ini acara seperti biasa gratis. Dan tidak lupa juga kami memberikan adanya giveaway total jutaan rupiah untuk peserta yang beruntung. Lalu ada kegiatan edukasi lainnya pada Senin 20 Februari 2023. Online class Deep Talk emiten, di mana ini akan membahas bersama dengan emiten Akra
Ya, jadi bagi Bapak dan Ibu yang ingin mengetahui lebih lanjut secara fundamental mungkin dari saham angka, bisa mengikuti daripada kegiatan edukasi yang diadakan dari jam 12 siang sampai jam 1 siang, menggunakan nama lengkap dan email valid untuk mendaftar, dan bisa mendaftar di link yang tertera di layar Bapak dan Ibu. Untuk kegiatan atau sesi kegiatan edukasi sudah kita sampaikan untuk yang minggu depan maupun yang hari ini, jangan lupa untuk mendaftar. Dan kami juga akan melanjutkan ke sesi kedua setelah 2 menit ke depan, di mana Bapak dan Ibu bisa menanyakan terkait dengan arah prediksi pergerakan harga secara teknikal melalui kolom Q&A dengan cukup mengetik kode emitennya saja. Kita akan kembali dengan pertanyaan pertama. Silakan Bapak Ibu ketik pertanyaannya di kolom Q&A terlebih dahulu. Terima kasih.